Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kali ini kita kembali membahas tentang soal-soal UKOM, uji kompetensi kebidanan. Oke, topik kita kali ini adalah tentang soal UKOM persalinan kelas 1. Ya, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Seorang perempuan datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Hasil anamnesis mules-mules yang dirasakan semakin sering dan teratur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, pembukaan 4 cm, kontraksi adekuat. Pertanyaannya, area pemeriksaan yang paling tepat untuk memeriksa HIS pada kasus tersebut adalah A. Isthmus uteri, B. fundus uteri, C. segmen atas rahim, D. segmen bawah rahim, E. segmen pinggir rahim. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah tentang area pemeriksaan untuk menetapkan HIS ya, karena di sini masih diterangkan hanyalah HIS-nya adekuat, tapi tidak diterangkan berapa kali HIS-nya, bagaimana kekuatannya. Jadi untuk mendapatkan ataupun untuk mengetahui ya hasil berapa kali HIS-nya itu yang kita periksa itu adalah bagian fundusnya ya, fundus uteri itu kita raba. Ya, jadi jawabannya di sini adalah B, fundus uteri. Soal nomor 2, seorang perempuan berumur 24 tahun, grapida 2, partus 1, abortus 0. Ya, berarti anak kedua ya, multi. Usia kehamilan 38 minggu, datang ke Polindes dengan keluhan mules-mules. Hasil anamnesis keluar lendir dan darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU 32 cm, denyut jantung janin 140 kali per menit. HIS-nya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kuat. Angka 45 pada pemeriksaan HIS menunjukkan apa? Nah, pertanyaannya adalah 45 itu artinya apa gitu ya? A. Durasi, B. Frekuensi, C. Intensitas, D. Regularitas, E. Kualitas. Nah, jadi untuk membaca HIS ini ya, HIS itu adalah 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Nah, jadi artinya kita menghitung HIS itu setiap 30 menit sekali ya, setengah jam sekali, dan kita menghitungnya itu cukup selama 10 menit. Nah, selama 10 menit itu tangan kita akan memegang fundus, kita perhatikan berapa kali fundus itu mengeras. Ya, berapa kali fundus itu mengeras dan ibunya merasa kesakitan. Nah, itu kalau misalnya 2 kali atau 3 kali, itu adalah frekuensi. Dan lamanya, berapa lama dia keras itu, ya misalnya dia mengeras dari jam 12.00 sampai selama 40 detik gitu, atau 35 detik. Nah, itu disebut dengan durasi ya, lamanya dia keras. Nah, jadi di sini angka 45 itu 45 detik itu artinya adalah durasi. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 2 adalah A, durasi. Soal nomor 3, seorang perempuan datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan mules yang dirasakan semakin sering dan teratur disertai keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Bidan melakukan observasi HIS setiap 30 menit sekali dan diperoleh HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik dan kuat. Menurut Anda, manakah yang menunjukkan frekuensi dari HIS tersebut? Nah, jadi di sini yang ditanyakan frekuensi. Kalau frekuensi itu artinya jumlahnya ya, berapa kali dia HIS dalam 10 menit. Nah, kemudian kalau durasi itu adalah lamanya. Ya, lamanya dia mengeras, ya lamanya dia mengalami HIS tersebut. Nah, jadi yang ditanyakan di sini frekuensi berarti itu adalah 4 ya, 4 kali dia mengalami HIS. Jadi jawabannya adalah A, 4.
Soal nomor 4, seorang perempuan umur 24 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0. Berarti ini adalah anak pertama. Datang ke praktek mandiri bidan di antar keluarga dengan keluhan mules. Hasil anamnesis keluar lendir dan darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri 32 cm, denyut jantung janin 140 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam 2 cm. Nah, pertanyaannya, data objektif apakah yang harus dilakukan untuk pemeriksaan HIS pada kasus tersebut? Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah untuk HIS. Ya, lagi-lagi pertanyaan tentang HIS. A. Durasi, frekuensi, dan interval. B. Durasi, frekuensi, dan regularitasnya. C. Durasi, intensitas, dan regularitasnya. D. Durasi, amplitudo, dan intensitasnya. Nah, jadi di sini untuk melengkapi data supaya kita bisa menuliskan HIS-nya, ya, karena ini hasil periksa dalamnya masih 2 cm, jadi ini masih fase laten, ya. Itu adalah durasi, ya, lamanya dia keras tadi HIS-nya, kemudian frekuensi adalah jumlah. Kalau regularitas itu adalah keteraturannya, teratur enggak HIS-nya itu. Nah, jadi jawabannya di sini adalah durasi, frekuensi, dan regularitas. Kalau untuk option A, intervalnya itu tidak, ya. Kemudian juga untuk option B, intensitas juga tidak. Untuk option D, amplitudo itu juga tidak bisa kita ukur. Ya, jadi jawabannya adalah B, durasi, frekuensi, dan regularitasnya, keteraturannya. Oke, soal nomor 5, seorang perempuan umur 23 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, aterem, datang ke praktek mandiri bidan. Berarti ini adalah anak pertama, ya. Hasil anamnesis mules yang semakin sering, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 37, nadi 70 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri 32 cm, denyut jantung janin 140 kali per menit, pembukaan 4 cm. Bagaimanakah interval pemantauan DJJ, HIS, dan nadi pada partograf dalam kasus tersebut? Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah interval DJJ. Jadi berapa menit sekali kita akan menghitung DJJ dan HIS, ya. Nah, jadi jawabannya adalah setiap 30 menit sekali. Untuk DJJ dan HIS itu kita lakukan setiap 30 menit sekali pada partograf, ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Seorang wanita berusia 23 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0. Berarti ini primi, ya. Aterem, telah merasa mules sejak 8 jam yang lalu. Anamnesis, mules teratur dan sudah keluar cairan bercampur darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri 32 cm, denyut jantung janin 140 kali per menit, pembukaan 4 cm, ketuban masih utuh dan penurunan kepala 3/5. Tindakan apakah yang perlu dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Mengatur posisi untuk bersalin. Belum, ya, karena pembukaannya kan masih 4 cm. Jadi kita belum perlu mengatur posisi. Ya, ini masih fase aktif, ya, masih pembukaan 4. B. Menganjurkan ibu untuk istirahat. C. Mencatat hasil observasi ke dalam partograf. D. Memantau kesejahteraan janin setiap 1 jam sekali. E. Melengkapi data subjektif dan data objektif. Nah, di sini kita tahu, ya, kalau sudah pembukaan 4 cm masuk kepada fase aktif, maka kita melakukan observasi dengan mencatatnya hasil pemeriksaan semuanya ke dalam partograf. Dan kalau untuk memantau kesejahteraan janin itu adalah dengan melihat DJJ, ya. DJJ itu dilakukan pemeriksaan setiap 30 menit sekali. Dan itu juga merupakan bagian dari observasi partograf. Data subjektif, data objektif itu juga adalah kita dokumentasikan di dalam partograf. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mencatat hasil observasi ke dalam partograf. Oke, soal nomor 7, seorang perempuan umur 23 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0, ya, masih primi gravida juga, aterem, datang dengan keluhan keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri 32 cm, DJJ 140 kali per menit, pembukaan 4 cm.
His 2 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Nah, jadi ini hisnya bisa dikatakan untuk fase aktif ini cukup sedikit ya, lemah ya, rendah. Ya, frekuensinya hanya 2 kali. Dan setelah 8 jam dilakukan observasi, diketahui bahwa partograf telah melewati garis waspada. Nah, jadi dalam partograf itu kan ada 2 garis. Mudah-mudahan pada video selanjutnya nanti akan saya tampilkan tentang pembahasan partograf ya. Partograf itu merupakan rambu-rambu bagi kita seorang bidan, apakah kita akan tetap melanjutkan asuhan atau harus merujuk. Nah, jadi apabila sudah melewati garis waspada, menyeberang garis waspada, sudah kena kepada garis action ya ataupun bertindak, maka kita itu harus merujuk. Nah, pertanyaannya, tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pantau lanjut observasi. Tidak ya, karena sudah melewati garis waspada. B. Ditunggu 4 jam kemudian. C. Pantau DJJ janin. D. Persiapkan rujukan. E. Pantau tanda-tanda vital ibu dan janin. Nah, jadi di sini jawabannya karena sudah menyeberang garis waspada, ya masuk menyeberang garis waspada, memasuki action ya, dan sudah ditunggu itu 8 jam sudah dilakukan observasi dan tidak ada kemajuan. Jadi ini harus kita persiapkan rujukan. Ditambahkan lagi dengan hisnya memang agak lemah ya, karena hanya 2 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Jadi jawabannya adalah D. Persiapan rujukan. Oke, sekian dulu pembahasan soal-soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi kamu yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.